Fitri, kamu tuh kayak sayang banget ya sama Alex. Sampai beli kue kayak gini. Sayang tahu duitnya kuenya mahal. Ih, kata siapa? Ini kok murah kok harganya. Tapi kan di dalam juga pasti ada kuenya, Fit. Iya, tapi beda dong. Kalau ini kuenya spesial buat Alex. Ya aku sih ngomong kayak gini bukan maksud apa-apa loh, Fit. Tapi ya aku kasihan aja sama kamu. Kamu kerja capek-capek jadi tukang cuci, masa duitnya cuma buat beli kue? Mendingan juga buat obat ibu kamu tuh. Kamu tenang aja. Kalau obat buat ibu aku udah beli. Nah, sekarang kalau ini aku emang sengaja udah ngumpulin uang sebulan ini cuma buat beli kue ini. Jadi nggak apa-apa. Ya. Ya udah, kalau gitu aku doain deh buat kamu. Kamu tuh langgeng sama Alex, terus nikah, punya anak sama dia. Pokoknya kamu harus bahagia. Orang sebaik kamu tuh harus bahagia. Amin ya Allah. Ya udah ya. Sayang, selamat ulang tahun nih sayang. Iya, sama-sama. Kali ini aku masak buat kayak gini. Mau? Itu dia. Kalau kamu nanti udah nikah sama Alex, kamu bakalan sering datang ke tempat kayak gini. Itu Alex kan, Fit? Iya. Mau nggak kamu nikah sama aku? Fit, aku mau jelasin semua sama kamu. Apa yang perlu kamu jelasin, ha? Semuanya udah jelas kan? Semuanya memang udah jelas. Memang seperti yang kamu lihat. Tadi itu Rista, pacar aku. Dan aku mau nikah sama dia. Terus kamu anggap apa hubungan kita selama ini? Kamu pasti sengaja lakuin ini sama aku kan? Iya kan? Kamu tahu aku kapan dilecehin, kamu tahu aku kapan dipacarin karena aku miskin. Iya. Fit, kamu tenang dulu, tenang. Aku akuin kalau aku emang salah. Iya, aku emang salah. Gak seharusnya aku mengatakan cinta waktu itu sama kamu. Selama ini aku deket sama kamu karena aku tertarik sama cerita kamu. Masa lalu kamu, kehidupan kamu. Dan semua cerita kamu yang fantastis itu, semuanya aku tulis di dalam blogku. Fit, maafin aku. Maafin aku kalau hari ini aku akan bilang sama kamu. Sebenarnya aku nggak pernah mencintai kamu. Fit, makasih. Makasih kamu udah cerita semuanya. Istighfar kamu, Fit. Maafin aku ya, Fit. Aku salah udah ngenalin Alex sama kamu. Maafin aku ya, sekarang kamu yang tenang, Fit. Istighfar, Fit. Istighfar. Apa salah hamba ya Allah? Apa sih lagi nih? Nih, sini. Kamu bisa nebak dia nggak? Bisa nebak gak? Masya Allah, Tara. Kok bisa nebak sih? Ya gimana nggak bisa nebak? 14 tahun aku tanggal sama kamu di London. Dan siapa lagi coba yang punya suara fals kayak kamu? Mulai ngeledek deh. Tara ini mau tinggal di Indonesia dulu. Oh ya? Iya. Bagus dong. Terus.
Papa sama Mama gimana? Justru itu, dia mau ngajuin pensiun muda. Terus dia mau ngabisin masa tuanya di Indonesia. Sekalian pingin cepet-cepet nimang cucu dari Tara katanya. Wah, emang kamu udah nikah? Belum lah, punya pacar aja enggak. Justru dia tuh mau cari pacar, Gus. Pelan-pelan ya, Bu ya. Kanan. Sekarang yang kirinya ya, Bu ya. Iya, gitu ya, Bu ya. Ibu pasti bisa kok. Ibu? Ibu kenapa? Ibu capek ya? Iya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya. Ibu istirahat ya. Fitri yakin kok suatu saat ibu pasti bisa jalan lagi. Kamu tuh luar biasa banget sih, Fit. Apa sih, Sis? Aku tuh kalau luar biasa nggak mungkin tinggal di sini. Aku pasti tinggal di sana tuh, di rumah gedong. Ye, emangnya buat luar biasa itu harus tinggal di rumah gedongan? Udah nggak usah dibahas ya. Aku malas bahasnya. Perasaan kamu gimana sekarang? Masih sedih? Semuanya berat, Sis. Semuanya kerasa berat banget buat aku. Kamu yang sabar ya, Fit. Aku ngerti kok perasaan kamu kayak gimana sekarang. Aku jadi inget waktu dulu. Waktu aku masih di panti asuhan. Kalau aku ngerasa sedih kayak gini, pasti pahlawan aku selalu datang. Maaf ya, Bagus tadi kebagian piket, makanya pulang duluan. Ya nggak apa-apa kok Bagus, tadi Fitri pulang sama teman-teman. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Bagus. Fitri, buruan ya ganti bajunya, biar sekalian ikut makan siang juga ya. Namanya Bagus, kelas 4 SD. Anaknya baik sekali. Orang tuanya? Yatim piatu. Ganteng ya, Ma? Oke, saya ingin mengadopsi anak ini. Bagus akan ninggalin Fitri. Nggak COVID. Bagus akan sering-sering ke panti asuhan lagi untuk ketemu Fitri. Bagus ya bohong kan? Nggak COVID. Kalau kamu bisa jaga gelang ini, kita pasti bisa ketemu lagi kok. Bangun, tunggu! Bagus, tunggu, bangun! Bangun, tunggu! Bagus! Emangnya sekarang Bagus ada di mana, Fit? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, mungkin Bagus udah ngelupain aku. Kamu tahu dari mana? Dulu, sebelum Bagus diadopsi, dia pernah janji sama aku kalau dia akan sering datang ke panti asuhan.
untuk nemuin aku. Emangnya sekarang Bagus udah gak pernah nemuin kamu lagi? Pernah. Tapi cuma sekali. Habis itu aku nggak tahu gimana kabarnya dia. Dia ngilang sampai sekarang. Tapi aku yakin kok. Pasti hidup dia udah senang sekarang. Panti asuhan, Pak. Iya betul, Pak. Dulunya seingat saya di sini panti asuhan. Mungkin Bapak salah alamat kali, Pak. Saya emang baru sebulan tinggal lagi di Indonesia, Pak. Tapi saya ingat betul, Pak. Kalau di sini itu tempat panti asuhan tempat saya tinggal dulu. Mungkin bisa jadi juga sih, karena perumahan ini juga sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Terus panti asuhannya pindah kemana ya, Pak? Waduh, kalau soal itu saya bingung, Mas. Gak jadi, Bu. Ibu gak jadi punya mantu Alex. Alexnya udah ada yang punya, Bu. Awalnya juga Fitri sedih. Tapi nggak apa-apa kok. Fitri juga tahu diri. Ya, Fitri sadar Fitri siapa. Fitri kan cuma orang miskin. Fitri cuma tukang buru cuci. Ya udah, Ibu istirahat ya sekarang ya. Fitri mau berangkat kerja dulu. Fitri pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Kuasa ada untuk kita. Terima kasih ya udah ngeluangin waktu buat ketemu saya. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini. Saya ini baru sebulan tinggal di Indonesia dan 14 tahun kemarin saya tinggal di London. London. Wah. Dan pertama kali saya sampai ke Indonesia, yang pertama saya cari adalah sahabat saya yang bernama Fitri. Fitri. Betul. Dan saya nggak sengaja membaca blog Anda dan ceritanya sangat luar biasa tentang perempuan yang bernama Fitri. Dan kebetulan saya itu bagus dalam tokoh situ. Oh. Saya nggak nyangka lo bisa ketemu sama aktornya langsung. Oh iya, saya ke panti asuhan itu tapi Panti asuhan itu kan digusur. Udah jadi real estate. real estate. Iya. Kalau gitu, panti asuhan di mana ya? Waktu itu sempat pindah di daerah Selipi. Tapi udah bubar. Bubar? Iya, bubar.
Anda mau tahu di mana Fitri tinggal? Oh iya, boleh, boleh. Oh, oke. Mobil siapa ini? Mewah bener. Permisi, Bu. Nggak usah ibu. Non Mia. Iya, iya. Saya mau nanya alamat, Bu. Ibu tahu alamatnya Fitri? Fitri. Kayaknya nggak ada tuh ya yang namanya siapa Fitri. Nggak ada. Nggak pernah dengar. Gitu ya? Udah deh. Daripada bingung, mendingan Mas mampir ke rumah saya aja. Kebuka kok pintu. Ya. Makasih, Bu. Maksud saya, makasih, Mbak. Non. Oh iya, makasih, Non. Saya permisi dulu. Terima kasih. Iya. Ya ampun ya, udah ganteng, kaya, kayak cocok banget deh tuh jadi laki gue. Kenapa kagak nyariin gue sih? Nanti kalau sekalian ceritain ya, Fit ya. Iya kok, gampang. Tapi abis makan makan siang ya. Iya, tenang aja. Pokoknya agak sorean juga nggak apa-apa. Ya udah, tinggal dulu ya. Iya kok. Saya boleh numpang nyuci, Mbak? Bilang langsung aja sama Pak Dija, Pak. Soalnya saya cuma buru cuci di sini. Tapi bagus kalau nyuci sama Fitri. Maaf? Saya bagus. Bagus yang selalu di samping Fitri saat di panti asuhan. Bagus? Bagus boleh peluk Fitri. Setelah kamu diadopsi, kamu baru datang sekali. Iya. Soalnya waktu itu Papa sama Mama aku langsung pindah ke London gitu. London? Inggris? Wah, asik banget dong kamu. Terus? Aku tinggal lama banget di sana. Dari aku sekolah sampai aku kerja di sana. Dan di Indonesia, aku baru sebulan di sini. Aku gak nyangka deh kamu hebat banget kayak gini. Kamu sendiri? Gimana habis dari panti? Hah? Kemana? Ya, semenjak saat itu, aku udah gak sekolah lagi. Keseharian aku isi untuk merawat ibu aku. Nah, terus, buat makan sehari-hari kamu gimana? Ya, awalnya sih aku pakai dari sumbangan para tetangga. Cuman ternyata cukupnya untuk beberapa bulan aja. Jadi sejak saat itu, aku kerja jadi tukang buru cuci. Gus, Hah? kamu kenapa sih? Kok sedih kayak gitu? Biasa aja kali. Enggak lagi, enggak. Kamu tenang aja, aku gak sedih kok. Aku justru bahagia. Karena dengan kondisiku kayak gini, aku jadi banyak bersyukur. Gimana kalau nanti kamu ke rumah aku? Biar kamu ketemu sama ibu aku. Mau nggak? Ya, boleh, boleh. Ya udah, kalau gitu kita makan dulu dah. Kagak bener nih. Assalamualaikum. Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh kata ibu. Bu, ini itu bagus.
temen aku waktu di panti asuhan dulu. Tapi sekarang dia udah hebat loh, Bu. Fit, udah pernah dibawa ke rumah sakit, Fit. Rumah sakit? Uang dari mana, Gus? Ya kamu kan bisa bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau masalah biayanya ya biar aku yang biayain. Gak usah lah. Lagian kalau sekarang ibu sehat-sehat aja kok. Kalau soal penyakitnya, aku emang udah nanya kemana-mana. Kalau penyakit stroke itu emang susah disembuhin. Gak apa-apa kok. Aku mohon ya, Fit. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon aku. Kamu hubungin aku ya. Aku bagus yang sama, Fit. Seperti yang kamu kenal dulu. Aku belum berubah sama sekali. Ini nih, mobil tuh cowok yang dibawa masuk Fitri ke dalam rumah. Pinter juga tuh si Fitri. Cerepin cukong tuh. Daripada si Nia dan gak dapet begitu aja. Hus, tahu nggak? Fitri itu sudah menjatuhkan dan menjelekkan nama kampung kita. Gak bisa kita biarkan kayak gitu. Lebih baik kita labrak tuh si Fitri. Ya, ayo, come on, cepetan. Oke deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya pulangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kan? Apa kata gua? Ngapain dia dalam rumah? Ya pasti mesum lah. Bener omongan lu tuh. Tumben lah, beli bakso. Iya, Mbak. Beli bakso juga? Tumben, punya duit. Iya, hari ini Podija ngasihnya lebihan. Makanya lumayan deh buat beli bakso kesukaan ibu. Biasanya beli bakso setahun sekali, Pit. Udah deh, Pit. Nggak usah ngimpi. Lu punya laki, pacar, orang kaya. Aduh, Pit. Jauh-jauh deh, Pit, mimpi lu. Ah, Mbak bisa aja. Enggak, Mbak, nggak bermimpi kayak gitu. Ya, paling mimpinya pengen lihat ibu cepet sembuh aja. Masa sih? Nggak percaya gue? Pak, baksonya satu ya. Ya, mimpinya mulia banget ya, Neng. Semoga dijabah sama Allah. Amin, amin. Insya Allah, Pak. Ya, Makasih, amin. Pak. Ya. Assalamualaikum, Bu. Aku bawa bakso kesukaan ibu nih. Ibu? Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Bagus. Ibu, bagus. Ibu. Kamu sabar ya, Fit. Dok, Sepertinya ibu jatuh ya? terus gimana kondisinya? Nggak apa-apa. Hanya luka luar dikit. Ibu pingsan karena kaget saja. Ibu sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Gus, buat semuanya. Kamu gak usah bilang makasih lagi. Aku juga ngelakuin semuanya ikhlas kok. Dan udah seharusnya aku ngelakuin kayak gitu ke kamu. Kamu tuh ternyata nggak berubah ya dari dulu. Kamu masih baik. Kamu ini ada-ada aja deh. Aku pulang dulu ya, Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Woi, Fitri, keluar lo! Keluar, woi, Fitri! Keluar,
bikin malu kampung kita. Masya Allah Mbak Mia. Apa maksudnya Mbak? Emang gue kagak tahu. Lo kan sering bawa laki-laki ke dalam rumah lo. Kita pada lihat sendiri, ibu-ibu. Pak, Bu, saya bisa jelasin semuanya. Ini semua cuma fitnah. Sekarang kita bawa aja ke kelurahan. Biar Pak Lurah bertahu. Tunggu, apa ini? Saya tuh kapan pernah bikin malu di kampung ini? Ini semua cuma fitnah. Saya bisa buktiin semuanya. Udah Fitri, lu gak usah banyak ngomong. Sisa aku. Ah, udah gak bakal ada. Udah bukannya. Halo? Udah Pak, hukum aja perempuan pezina kayak Fitri seperti ini Pak. Betul. Sudah diam semua. Benar kamu, Fit. Sudah memalukan di kampung ini. Pak Lurah, saya... Udah deh, kelamaan. Hukum aja langsung. Diam kamu, Mia. Saya lurah di sini, bukan kamu. Benar kamu sudah membawa laki-laki dan berbuat mesum di dalam rumah kamu, Fit. Masya Allah Pak Lurah, ini semua cuma fitnah Pak. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan, saya nggak pernah melakukan itu Pak. Demi Allah Pak. Kalau udah kepepet, demi Allah, Masya Allah. Bohongnya kelewatan banget ya. Udah bener ya. Lalu kalau bukan sumpah atas nama Allah, lalu harus sumpah atas nama siapa? Siapa kamu? Pak, dia ini yang berzina berdua. Aduh, pakai nanya aja. Diam kamu. Saya mau bicara dengan orang ini. Saya adalah orang yang baru saja di rumah Fitri, Pak. Nama saya Bagus. Silakan, Bagus. Bicara. Seorang gadis kecil yang diangkat anak oleh ibu penjual gado-gado. Kemudian anak tersebut harus kehilangan masa sekolahnya karena ia harus merawat ibunya yang sedang sakit stroke. Dan ia melakukan itu demi ibunya. Itu sudah ia lakukan semenjak dia umur 8 tahun sampai sekarang. Dan saya yakin Pak Lurah tahu siapa dia. Dia itu Fitri. Ibunya Fitri jatuh dari tempat tidur. Kemudian beliau pingsan. Dan Fitri sudah menghubungi saya. Dan kemudian saya datang ke rumahnya untuk menolong ibunya. Saya bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Salahnya Fitri di mana? Dan apakah saya dipersalahkan atas semua itu? Dan mulut yang sudah mengatakan saya sudah berzina dengan Fitri, itu adalah mulut yang paling jahat. Saya sudah mengerti. Siapa yang sudah menyebarkan fitnah ini? Ayo, siapa? Oh, rupanya kamu, Mia, yang sudah menyebarkan fitnah di kampung ini. Sekali lagi kamu bikin onar di kampung ini, saya tidak segan-segan mengusir kamu. Mengerti kamu? Makasih ya, Sis. Kamu udah nelfon Bagus. Kamu baik banget sama aku. Kamu udah nolongin aku. Fit, Allah itu selalu membantu hambanya yang berbuat baik. Allah telah menolong kamu, Fit. Melalui tangan Siska. Apa, Pak? Jadi Bagus akan memimpin semua perusahaan Papa? Baiklah. That's impossible, Pak. Nggak mungkin lah, Pak. Why not? Tidak ada hal yang tidak mungkin, Gus. Kalau Papa bisa, kenapa kamu enggak? Iya, Papa bisa kan karena Papa terbiasa memimpin sebuah perusahaan, Pak. Dan Papa biasa memimpin perusahaan semenjak perusahaan Papa cuma satu.
Kalau bagus gimana, Pak? Kamu itu anak yang cerdas, Gus. Pintar. Papa yakin, dalam waktu singkat, kamu bisa memimpin semua perusahaan Papa. Ya tapi kan, Pak. Bagus. Papa ini sudah tua, Gus. Papa nggak mau ngoyo. Yang Papa inginkan sekarang adalah Papa ingin istirahat bersama mama kamu. Dan tentunya menunggu cucu dari kamu. Ya, halo. Aku mau ketemu sama kamu besok. Kamu bisa nggak? Bagus itu masih bagus yang dulu. Sama nggak pernah berubah. Jadi bagus selalu punya waktu buat kamu ya. Iya, soalnya ada yang mau kasih tunjuk sama kamu. Ya sama dong. Aku juga ada sesuatu yang pengen aku omongin sama kamu. Serius? Iya serius. Ya udah kalau gitu sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok ya. Bye. Papa bisa nebak. Perempuan yang kamu telepon tadi itu adalah perempuan yang akan memberikan Papa cucu, ya kan? Jadi siapa nih yang mau cerita duluan? Kamu apa aku? Ya kamu lah. Kan kamu yang telepon aku duluan. Jadi ya kamu yang cerita duluan lah. Iya sih, tapi kayaknya nggak jadi deh. Kamu aja yang cerita duluan. Soalnya yang aku mau kasih lihat ke kamu itu spesial banget. Lebih spesial daripada yang kamu omongin. Jadi kamu duluan. Oke. Aku yang cerita duluan deh. Jadi tuh papa aku nyuruh aku jadi CEO gitu di perusahaannya. CEO? Apaan tuh CEO? Oh, CEO tuh kayak ini ya? Kayak yang show ayam, show monyet gitu-gitu. Bukan. Itu CEO bukan CEO. Oh. Itu CEO. Terus apa dong? Jadi papa aku yang punya 11 perusahaan. Nah, dari 11 perusahaan itu, papa aku itu punya satu induk perusahaan. Dan papa aku nyuruh aku jadi pemimpin di perusahaan tersebut. Ah, serius kamu? Hebat banget dong kamu. Biasa aja lagi. Oh iya, terus cerita kamu apa tuh? Katanya lebih hebat daripada cerita aku nih katanya. Ya udah, tapi kamu tutup mata dulu ya. Tutup mata. Iya, tutup mata cepetan. Ngapain sih? Udah nggak apa-apa cepetan. Ya udah. Sekarang buka mata. Kamu masih inget nggak sama ini? Kalau kamu bisa jaga gelang ini, kita pasti bisa ketemu lagi kok. Ya Allah, Fit. Kamu masih nyimpen gelang ini? Iyalah, kan kamu sendiri yang bilang sama aku kalau aku harus terus nyimpen kartu gelang itu. Biar nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi. Dan ternyata kamu bener, Gus. Karena aku masih nyimpen kartu gelang itu, Allah mempertemukan kita lagi. Terus, kartu gelang kamu mana? Pasti udah hilang ya? Padahal waktu itu kamu sendiri yang bilang kalau kita harus terus nyimpen kartu gelang itu. Tapi kamu malah ngilangin. Jadi, kamu masih nyimpen kartu gelang ini? Iya, Fit. Dan Allah sudah mempertemukan kita kembali, Fit.
Aku yakin, Fit. Ini semua kuatan cinta. Aku cinta sama kamu, Fit. Aku bener-bener cinta sama kamu. Seumur hidup aku mencintai kamu, Fit. Dia dulu sampai sekarang. Aku bener-bener cinta sama kamu, Fit. Dan aku selalu pengen ketemu kamu. Dan saat pertama kali aku unjukin kaki di Indonesia, kamu adalah orang pertama, Fit, yang pengen aku temuin. Cuma satu, Fit, yang pengen aku omongin sama kamu. Kalau aku cinta sama kamu, Fit, aku bener-bener cinta sama kamu. Cinta sekali. Maaf, Gus. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi Fit, Fitri. Fitri! Fit! Fitri! Fit, kamu jangan kayak gini aku, Fit. Aku cinta sama kamu, Fit. Fit, tolong, Fit, jangan kayak gini. Kalau kamu nggak mau terima aku, nggak apa-apa. Cuma kamu kasih tahu aku dong alasannya apa, Fit. Kalau alasan masuk akal, aku bisa terima, Fit. Dan aku akan ngejauh dari kamu. Bahkan, aku akan kembali ke London, Fit. Dari kecil, Fit, dari bayi kita dipertemukan, Fit. Dan kita bareng-bareng di panti asuhan, Fit. Dan kita deket banget. Dan setelah 16 tahun kita pisah, Fit. Aku sama sekali gak pernah lupa sama kamu, Fit. Dan sekarang, setelah aku ketemu sama kamu lagi, Fit, kamu gak bisa terima aku dengan alasan yang gak jelas, Fit. Buat apa semua ini, Fit? Buat apa, Fit? Fit. Tolong kamu tinggalin aku. Kamu tinggalin aku sekarang. Kamu tinggalin aku. Kamu udah punya pacar ya? Kamu ngomong sama aku dong. Please, Fit, please jangan kayak gini. Kuasa ada untuk kita. Kuasa ada untuk kita. Kamu nggak mau kenapa sih, Fit? Emangnya kamu nggak sayang sama Bagus? Bukan itu masalahnya, sis. Ya terus kalau bukan itu apa dong? Kamu tahu kan, aku pernah mencintai Alex. Tapi ternyata, kamu lihat sendiri kan? Fit, selama ini kamu ceritain semua tentang Bagus itu artinya apa? Kamu bilang dia yang selalu belain kamu, dia yang selalu ngelindungin kamu. Sekarang dia udah datang ke kamu malah samain dia kayak Alex. Aduh, Fitri, kamu kenapa sih? Kalau kamu emang udah punya pacar, kamu ngomong dong sama aku. Biar aku bisa mundur. Menurut kamu tahu nggak kenapa dia lagi galau? Enggak, memangnya kenapa, Pak? Karena dari tadi dia telepon Tara tapi nggak diangkat-angkat, Ma. Gus, memang kamu ada masalah apa? Dari tadi kamu telepon kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Memangnya
Tara sama Bagus udah jadian ya? Ya, memang seharusnya demikian dong. Baguslah kalau kayak gitu. Bagus dong, Ma. Karena sebentar lagi kita akan menimang cucu, Ma. Fitri. Fit, masalahnya apa? Fit, kamu ngomong sama aku ya, Fit. Kamu udah punya pacar ya? Kamu ngomong sama aku dong. Please, Fit, please jangan kayak gini. Jangan cintain aku, Gus. Kenapa, Fit? Kenapa? Aku bilang jangan cintain aku. Iya, kenapa, Fit? Aku gak boleh cintain kamu tuh kenapa, Fit? Kamu udah punya pacar. Aku mohon sama kamu. Tolong kamu jangan temuin aku lagi. Kenapa, Fit? Kenapa tapinya? Tolong kamu tinggalin aku. Sebelum aku terlalu mencintai kamu, Gus, sekarang kamu pergi dari sini. Kamu pergi. Kamu mau tahu kenapa Fitri nggak bisa nerima cinta kamu? Berhenti! Apa-apaan nih? Anda yang apa-apaan? Anda telah mencuri istri saya yang mau Anda nikahin. Istri? Ya. Rista itu adalah istri saya. Dan asal Anda tahu, Rista sekarang sedang mengandung. Dan anak yang ada kandungannya itu adalah anak saya. Alex, Aku minta maaf sama kamu. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Tolong maafin aku. aku udah lama maafin kamu, Lex. Tapi bukan berarti aku bisa kembali lagi sama kamu. Ayo duluan ya. Ah, iya Pak. Pit, semenjak kepergok sama warga, cowok lu yang kaya itu nggak pernah datang lagi ya ke rumah lu. Yang bener ya. Kenapa lu, Pit? Ngomong-ngomong, lu bisa dapetin cowok kaya gimana caranya sih, Pit? Mau dong, Pit, peletnya, Pit. Ajarin gua apa, Pit? Nih, ajarin. Ya. Aku nggak tahu. Peletnya Pit itu namanya pelet kebaikan. Kau tahu lu? Kalau nggak pakai pelet kebaikan, hasilnya tuh kayak lu, jomblo terus. Kalau ngomong sembarangan lu. Emang bener kan? Gua mah jomblo juga gara-gara kebanyakan lah cowok yang naksir gua. Gua kagak kayak Fitri, udah kere, hayal-hayal babu. Jangan tinggi-tinggi dah hayalan lu. Kalau dikere mah kere aja, ya. Sirik aja lu. Gak ngajar. Fitri. Fitri, kamu mau nikah sama aku? Aku nggak bisa, Gus. Aku nggak bisa. Fit, aku mohon, Fit. Kamu mau nikah sama aku? Ya. Demi Allah, Gus. Aku nggak bisa kalau harus nolak kamu. Ini adalah hal yang aku tunggu dari dulu. Sungguh, Fit.
Sis, kamu tahu nggak? Aku bakalan nikah sama Bagus. Tuh kan, apa aku bilang? Kamu itu jangan pernah nyamain Bagus sama Alex. Iya, sebenarnya dari dulu aku juga percaya banget sama Bagus. Cuman ya, karena aku trauma aja. Iya, aku ngerti. Aku ngeliat kamu seneng jadi ikutan seneng deh. Kamu itu emang sahabat aku yang baik. Fit, dengerin aku ya. Aku itu pengen banget ngeliat kamu bahagia. Karena kamu itu orang yang baik. Dan orang yang baik itu udah seharusnya dapetin kebahagiaan. Bagus, Bu. Bukan Alex. Kali ini Bagus akan benar-benar menikahi aku. Fitri pengen banget, Bu, bawa keluar ibu dari rumah ini. Aku pengen ngeliat ibu itu tinggal di tempat yang lebih layak. Di kasur yang empuk, makanan yang enak. Bu, Fitri sayang banget sama ibu. Sayang banget. Ibu doain Fitri ya. Mudah-mudahan rencana pernikahan aku bisa berjalan lancar. Pokoknya Fitri janji, setelah aku menikah nanti, ibu pasti akan tinggal bersama aku. Ya. Hari ini, aku Dimas Hermawan ingin menyerahkan seluruh perusahaanku kepada anak laki-laki satu-satunya yang bernama Bagus. Terima kasih, Pak. Mulai sekarang, seluruh perusahaan Papa ada di tangan kamu, Nak. Tolong bantu Bagus ya, Pak, untuk mengembangkan perusahaan ini. Pasti akan Papa bantu. Dimas sampai lupa. Ada Papa. Bagus. Papa kamu sedang menyaksikan. Pak, Dimas yakin kalau sekarang Papa masih hidup, Papa akan bangga mempunyai cucu cerdas dan sepintar Bagus. Besok, kita akan mendatangi keluarga Tara. Dari tadi kita ketawa-ketawa terus sampai lupa nih maksud kedatangan kita kemari ya. Gimana, Dimas? Saya harap kunjungan kami kali ini itu kami bermaksud untuk melamar Tara untuk anak kami, Pak. Jujur saja, saya sangat senang dengar ini. Tara, bagaimana? Mau nggak kamu dilamar sama Bagus? Lagian Tara juga udah pernah ketemu kok sama calonnya Bagus. Perempuannya cantik dan baik hati. Kuasa ada untuk kita. Kuasa ada untuk kita. Bagus! Bagus! Kenapa sih Papa nggak bilang kalau ini tuh acara lamaran? Apa bedanya kalau Papa bilang tidak? Ya beda lah, Pak. Kalau Papa bilang dari awal itu acara lamaran, Bagus akan nolak dari awal, Pak. Apa? Kamu menolak? Iya, Pak. Karena Bagus sama Tara itu dari awal nggak pernah pacaran, Pak. Benar Om. Kebetulan
sebetulnya Sarah sama Bagus memang gak pernah pacaran. Lagian, Bagus juga udah punya calon lain kok, Om. Lagian, Tara juga udah pernah ketemu kok sama calonnya Bagus. Perempuannya cantik dan baik hati. Lagian, dia juga yang terbaik buat Bagus, Om. Fit, lihat nih, ibu udah siap sekarang. Wah, ibu cantik banget tau nggak bu? Hari ini kita dapat undangan ke rumahnya Bagus. Bu, nanti setelah diundang, Fitri tuh bakalan nikah sama Bagus. Ntar tidurnya di kamar mewah, pakai AC bu. Ibu ikutan ya? Jangan, nanti ibu masuk angin lagi. Gak apa-apa daripada digigit nyamuk ya bu. Itu kayaknya suara mobilnya Bagus. Kita keluar ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung berangkat aja yuk. Mama sama papaku udah nunggu tuh. Selamat ya Fit. Aku berharap kamu bahagia. Iya, makasih ya sis ya. Ya udah aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagus. Mana calon kamu? Sebentar. Fit. Ma, ini Fitri. Fitri, ini mau sama Papa. Om, Tante, kenalin, ini ibu saya. Tapi maaf, ibu saya nggak bisa berjalan dan berbicara karena dia kena stroke. Kenapa jadi pada bengong kayak gini? Apa kita mau langsung makan siang aja nih? Siapa orang tua kamu? Orang tua saya cuma tinggal ibu, Om. Bapak saya udah meninggal dari saya kecil. Apa pekerjaan orang tua kamu dulu? Saya nggak tahu, Om. Saya masih kecil waktu itu. Tapi yang saya tahu, ibu saya dulu penjual gado-gado. Terus setelah orang tua kamu kena stroke, siapa yang kerja? Saya, Om. Saya kerja jadi tukang cuci. Pak, 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 Papa itu kenapa sih? Habis ini kan acara makan siang, Pak. Papa harus segera makan. Kenapa, Pak? Gara-gara Fitri? Karena kamu sudah gagal menjaga amanah Papa. Papa hanya minta kamu untuk menjaga martabat keluarga besar kita, Gus. Sekarang sudah hancur.
Maksud papa menjaga harga diri keluarga seperti apa, Pak? Bagus nggak bawa perempuan jalanan, Pak. Dan Bagus juga nggak bawa perempuan pelacur, Pak. Bagus bawa Fitri, Pak. Perempuan terhormat dan perempuan baik, Pak. Dia rela tidak bersekolah. Dan dia rela menjadi buruh cuci demi merawat ibunya sedang stroke, Pak. Cerita seperti itu hanya perlu kamu bukukan. Dan kamu jual di toko buku. Tidak berlaku di keluarga besar kita. Apa kata orang? Kalau papa sampai menerima perempuan itu menjadi menantu papa, harga diri papa bisa hancur. Wah, Sekarang kamu tenang dulu. Papa atau perempuan itu? rasa cinta ini udah ada sejak dulu, Pak. Jadi Bagus nggak mungkin, Pak, ngorbanin perasaan cinta ini. Maaf, Pak. Bagus lebih milih Fitri, Pak. Sekarang saya baru sadar. Ternyata kamu itu memang bukan anak kandung. Kamu adalah orang yang beruntung, yang dipungut oleh orang kaya seperti saya. Dan bawa perempuan itu. Pak, Bagus mohon, Pak. Mulai sekarang jangan kamu panggil aku dengan sebutan Papa. Bagus, tolong sayang, kamu jangan tinggalin Mama, Gus. Kamu jangan tinggalin Mama, sayang, kamu jangan pergi. Jangan tinggalin Mama. Walau bagaimanapun kamu masih tetap anak Mama, sayang. Kamu jangan pergi. Udah lama. Bagus akan pergi dari rumah ini, Mah. Bagus akan pergi dari rumah ini seperti Bagus awal datang ke rumah ini, Mah. Awalnya Bagus nggak bawa apa-apa. Dan Bagus akan pergi dari rumah ini juga nggak bawa apa-apa, Mah. Bahkan Bagus akan ninggalin semua ijazah Bagus, termasuk ijazah S2 Bagus, Mah. Dan kalau emang Papa mau bakar semua barang-barang Bagus, terserah Papa, Mah. Bagus gak akan marah, karena Bagus gak akan bawa apa-apa, Mah. Gus! Gus! Bagus! Jangan pergi, Bagus! Bagus, tolong! Pak! Pak! Kamu kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak! Tapi ada satu hal yang gak bisa aku tinggalin. Kamu tahu apa? Ini. Kuasa ada untuk kita. Kuasa ada untuk kita. Menikahkan kau kepada Ananda Fitri binti Kosasi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ananda Fitri binti Kosasi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi sah? Sah. Barakallahu. Bagus. Ya. Kamu yakin sama ini semua? Lo emang kenapa? Ha? Jualan emang salah. Jualan itu mencuri. Bukan ya. Jualan itu halal kok. Jadi nggak usah perlu malu lagi. Iya, aku ngerti. Tapi teman bisnis kamu itu kan banyak. Kamu bisa aja kan minta tolong sama mereka untuk terima kamu di kantornya. Lagian aku tuh nggak tega kalau ngeliat kamu harus jualan bakso kayak gini. Udahlah, Fit. Nanti ujung-ujungnya apa? Malah utang budi. Udahlah, aku nggak mau ngerepotin mereka ya. Fitri, emang kok aku udah ninggalin semuanya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa aku tinggalin. Kamu tahu apa? Ini. Dengan ini kita bisa maju, Fit.
nggak usah khawatir. Oh iya. Bagus. Gua pikir lu orang kaya. Ternyata kere-kere juga. Kesian banget ya si Fitri. Udah dasarnya kere, dapetnya kere lagi. Kesian ya bang. Terus lu kapan mau kawin tuh melaki lentur? Bang, ditanya tuh, dijawab tuh. Bulan depan ya. Nah, lu denger kan? Bulan depan. Udah, gua mau nonton dulu. Ayo bang. Kalau saja Papa mau bersabar dan mau menerima keinginan Bagus, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini, Pak. Maaf Bu, ada paket buat Bapak. Dari siapa ini, Pak? Ya ampun, Pak. Ini dari Bagus, Pak. Dikosongkan. Mas, ini rumah saya sendiri. Kenapa saya harus pergi dari rumah saya sendiri? Karena rumah ini sudah dijaminkan oleh bank dan selama 6 bulan tidak ada pencicilan yang masuk ke kantor kami. Jadi mohon maaf, rumah ini harus dikosongkan. Siapa yang ngejamin? Nah, ini buktinya, Bu. Hah? Rumah saya udah dijamin sama bank. Mas Bambang. Mas Bambang, ini ada orang dop kolektor ke rumah saya. Ada apa ini maksudnya? Apa maksudnya, Bang? Sorry Mia, sorry banget. Jadi 6 bulan lalu itu saya pinjam sertifikat rumah untuk saya gadein. Dan semua duit rumah yang saya gadein itu yang kita pakai buat jalan-jalan. Dan sekarang sudah habis. Sekarang lu jangan jadi gue lagi, karena gue udah mau pergi dari hidup. Jadi rumah saya udah digadein. Mas Bambang! Mas Bambang! Stres lagi. Sebabnya apa? Mitra, tunggu, Fit. Gue udah gak punya apa-apa sekarang, Fit. Masuk gue, Fit. Masuk gue. Mas Bambang tinggalin gue. Rumah gue digadein, Fit. Gue udah gak punya apa-apa, Fit. Tolong bantu gue. Sabar ya, Mbak ya. Dia udah bohongin gue, Fit. Udah bohongin gue. Si Mia kena batunya kali tuh ya, dari kapok. Kasihan juga sapi. Ya udah sabar ya, Mbak ya. Mbak Mia, gimana? Betah nggak kerja di sini? Betah banget, Fit. Makasih ya. Kalau nggak ada lu, mungkin gue udah jadi gelandangan, Fit. Makasih banyak, Fit. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Ya lu orang baik, Fit. Udah dulu ya. Mau beresin.
Anaknya Bapak Dimas udah mau keluar nih ya? Oh, kok Dimas? Aduh, Dimas kan nama papa aku. Jadi aku mau anak pertama aku tuh namanya papa aku, Dimas. Biar aku selalu ingat sama papa. ternyata bener ya. Kamu itu beda sama tukang bakso yang lain ya. Oh iya jelas. Tukang baksonya lulusan S2 dari London lagi. Ya, mana ada yang kayak gitu ya. Iya, aku doang. Masya Allah, Pak. Coba lihat ini. Pak, bangun Pak. Pak, Bapak meninggal. Panggil Bagus. Mama juga kangen sama Bagus. Sudah 3 tahun Bagus pergi dari rumah ini. Pak, Papa mau kan kita cari Bagus. Bu, ini rumah baru kita, Bu. Ya udah kita masuk yuk. Nanti aku tunjuk kamar ibu. Yuk. Ini kamarnya bu. Alhamdulillah ya bu. Akhirnya Fitri kesampaian juga ngeliat ibu bisa jalan lagi. Dan alhamdulillah juga Fitri udah bisa bawa ibu ke tempat yang lebih nyaman. Kamar yang enak, kasur yang empuk. Dan kamar ini akan jadi kamar ibu selamanya. Makasih ya sayang. Seharusnya aku Fit yang bilang terima kasih. Karena kamu udah setia nungguin aku, Fit. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta. Mas, ngomong Badir. Main bola dulu, Pak. Hai ganteng. Nama kamu siapa sayang? Dimas, Tan. Ya Allah, cucuku. Papa. Papa. Kenapa, Dim? Bagus. Mama?
Bagus, kenapa kamu bertahun-tahun gak pernah pulang, sayang? Mama nungguin kamu. Bagus nggak mungkin mau pulang ke rumah. Papa udah nggak mau akuin Bagus sebagai anaknya lagi, mah. Bagus, kamu pulang ya, nak ya. Kamu pulang, ketemu sama papa kamu ya. Pak, Papa nggak kangen sama Bagus. Papa nggak mau ketemu walau sebentar aja. Sebenarnya maksud Mama membawa Papa ke tempat ini apa, Ma? Pak, Mama mau ke toilet dulu ya. Papa tunggu di sini sebentar, ya. Tuh bola Dimas, Kek. Ini bola kamu. Siapa tadi nama kamu? Dimas, Kek. Nama yang bagus. Kamu juga ganteng. Pasti Papa dan kakek kamu sangat butuh. Ini bolanya. Kakek doakan mudah-mudahan kamu menjadi kapten Indonesia untuk Piala Dunia nanti ya. Iya, Kek. Juga Papa kakek Abi sama-sama ya. Papa. Kenapa selama ini kamu gak pulang? Kenapa tiba-tiba saja kamu pergi meninggalkan? Karena kan Papa usir. Mestinya kamu pulang. Kamu cari Papa, kamu minta maaf sama Papa. Papa pasti maafkan kamu. Papa pasti menerima kamu, menerima Fitri sebagai menantu Papa. Kenapa kamu tega? Kenapa? Maafin Bagus, Pak. Bagus yang salah, Pak. Maafin Bagus ya, Pak.